Halo, perkenalkan aku Kayla Jasmine. Hari ini ingin membahas tentang basic Python serta satu library penting dalam menganalisa data, yaitu NumPy. Nah, untuk materi ini, kita akan membahas perihal basic-basic yang ada di Python, seperti print, lalu variable, dan data type, operator, input, condition operator if else, looping seperti while looping dan for loop, list, dictionary, find function, lalu NumPy. Pertama-tama kita membuka dengan materi print. Apa sih itu print? Nah, print itu sederhana kita memprint sebuah kata atau sebuah kalimat yang ada di sel codingannya seperti ini. Nah, untuk bereksekusinya kita tinggal manggil print hello data. Kan seperti ini outputnya, halo dunia. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa di output cell di mana kita mempelajari hasil codingannya itu tulisan halo dunia. Nah, ada salah satu kesalahan di mana yang kita harus hindarkan, yaitu jangan lupa menggunakan kutip 2. Karena jika tidak akan terdapat error dengan membutuhkan kutip tersebut. Kesimpulannya, jika ingin print kode cell, jangan lupa menggunakan kutip agar tidak ada error. Lanjut, kita akan ke variable data type. Apa sih variable atau data type tersebut? Nah, variable merupakan wadah untuk menyimpan data dalam program untuk bertujuan agar dapat diakses berkali-kali dalam program yang berbeda. Lalu, variable dapat berupa tipe data, seperti string, integer, float, atau boolean. Contoh seperti ini, variable berikutnya. Nah, kita mengisi statement atau nilai yang berisi tentang Susi. Nama Susi, umur 21 tahun, jurusan data science. Nah, kita jalankan terlebih dahulu. Oke, ketika dijalankan tidak keluar di output cell tersebut, mengapa terjadi? Ya, dikarenakan kita tidak memanggil variabel tersebut dengan print. Kita hanya menyimpan variabel nama, umur, jurusan di dalam komputer nyata. Hanya menyimpan. Untuk print, kita dapat menggunakan print. Nah, baru tertulis di output cell-nya. Nah, untuk membuat variabel, kita harus memperhatikan penamaan dalam membuat variabel agar tidak terjadi error. Nah, kita harus menghindarkan penulisan seperti ini. Nah, kita nggak boleh menulis angka pertama di sini nggak boleh. Atau kita nulis variabel tapi ada jaraknya, itu nggak boleh. Atau kita menggunakan special character seperti tanda tanya atau tanda seru di depan seperti ini, nggak boleh. Yang benar adalah kita boleh menuliskan angka 10 di akhir kalau kita tulis misalnya string gitu, misalnya kita tulis kata angka di belakangnya itu boleh. Lalu kalau ingin menambahkan jarak boleh dengan underscore, atau kita boleh juga menggunakan variabel n kapital, itu boleh di akhir, itu boleh. Jadi kesimpulannya, variabel adalah tempat wadah untuk menyimpan nilai, dan juga hati-hati ketika ingin memberi nama variabel agar tidak terjadinya error juga, ya. Tidak boleh ada angka di depan, lalu tidak boleh ada spasi di karakter spesial. Nah, lanjut kita di data types. Nah, apa sih data type? Nah, data type itu merupakan data-data yang ada di Python yang terdiri dari integer, float, string, dan boolean. Kita akan membahas dulu terlebih dahulu itu integer. Integer merupakan nilai atau angka yang tidak ada koma atau bisa disebut bilangan bulat. Seperti ini, kita menulis ini integer. Aku kasih value-nya 17. Lalu aku print. Nah, okay. Nah, ada tambahan salah satu inbuilt function di Python, yaitu type. Adalah fungsi di mana kita akan melihat
tipe data dari suatu variabel sendiri. Seperti kalau kita panggil integer, ini integer akan bertipe int, integer artinya. Lalu, maksudnya artinya itu adalah kita membuat integer isi value dengan 17 serta kita dapat melihat tipe datanya. Selanjutnya float merupakan nilai angka dengan koma seperti ini float 5,5 sama kalau kita print seperti atasnya, hanya berbeda tipe datanya saja. Nah, lanjut kita ke string, merupakan kumpulan karakter seperti contoh wucok, nama orang wucok. Nah, kita sama seperti sebelumnya lagi, yang atasnya kelasnya adalah string. Nah, mengapa kalau kita juga memperhatikan menggunakan kutip 2? Kenapa? Karena ada salah satu kata atau kalimat yang menggunakan tanda petik di tengahnya, seperti I'm human atau Jumat, ya. Jumat atau I'm human contohnya itu akan error karena kutip tersebut tidak ada pada string kita tulis. Yang terjadi hanya i-nya saja yang terbaca, ya, seperti ini. Nah, salah karena tadi karena dia spesial sebenarnya kalimatnya I'm, ada petik di tengahnya seperti itu. Lalu kita lanjut dengan boolean, merupakan tipe data biner yang artinya cuma hanya 2 value, yaitu true dan false. Kita tulis ini bool, false. Kita tulis bool sebenarnya false. Lalu kita print bertipe bool. Seperti itu. Kalau kita tulis false, true juga bisa. Seperti itu. Kalau kita tulis ini, ya bisa. Beda. Cuma ada 2, false atau true. Nah, oke, kita masuk ke operator. Operator sini ada banyak macam, seperti operator aritmatika, operator konversi, lalu terdapat operator logika atau boolean tadi sebelumnya. Ya, jadi hanya membahas 3 jenis operasi saja. Mari kita mulai dari operator aritmatika. Nah, kita sudah mempelajari operasi dasar aritmatika seperti tambah, kurang, kali, bagi. Kita pelajari sebelumnya di SD, SMP, dan SMA. Nah, lalu ada tambahan kita pelajari yang lebih kompleks, yaitu modulus. Untuk pertambahan, Nah, untuk pertambahan seperti pada biasanya ya, pertambahan 20 tambah 10. Kita bikin variabel A dan 20B, 10 hasil A tambah B, itu 20 tambah 10, 30. Itu sama seperti pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, untuk pembagian itu hasilnya, misalkan kalian yang angkanya 20 dibagi 10 hasilnya 2, bagaimana kalau angkanya itu 17 bagi 3, itu ada komanya banyak. Itu kita bisa menggunakan round, berapa digit yang kita ingin bulatkan. Nah, kita belajar lebih kompleks, tipe angkat dan modulus. Ini adalah angkat seperti ini, 10, skip, bla 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 bla, banyak lah. Nah, untuk modulus itu hasil sisa bagi. Jadi contohnya misalkan 20 dibagi 10 sama dengan 2, karena dia nggak punya sisa bagi. Nah, beda kasus kalau misalkan 10 bagi 3, modulusnya 1, karena kan 3 kali 3 9, 10 kurang 9 1, seperti itu.
Lalu kita masuk ke operasi komparasi. Nah, untuk operasi komparasi kita mempelajari membandingkan dua nilai atau ekspresi dalam Python, di mana membantu kita untuk pengambilan keputusan dengan cara memeriksa apakah kondisi tersebut true or false atau benar. Nah, perlu diingat komparasi hasilnya adalah boolean. Oke, kita akan lihat yang lebih besar dulu. Nah, isi value A sama 6, B sama dengan 4. Hasil A lebih besar dari 3. Kita lihat, yes, that's true, karena lebih besar dari 3. Ketika di run, outputnya adalah true. Kenapa? Singkatnya 6 lebih besar dari 3. Kita coba ya. True, false, true. Oke, kita akan bahas lagi yang bawahnya. B 4 lebih besar dari 3 itu true. Lalu 4 lebih besar dari 4 itu false, karena tanda lebih besar ini menunjukkan lebih besar dari nilainya. Nah, jadi harus 5 atau 4,1 misalkan 1 gitu, tambahin 1 aja true, karena ya dia harus lebih besar dari nilai yang mintanya. Jika ingin membandingkan nilai yang hasilnya sama seperti 4 dengan 4, maka kita menggunakan lebih besar sama dengan seperti ini. 4 lebih besar sama dengan 4 true, seperti itu. Lalu kita kurang dari sama seperti lebih besar dari. Jadi misalkan contohnya dengan variabel sebelumnya 6 kecil dari 7 itu adalah true, lalu 4 lebih kecil dari 3 itu false, lalu 4 lebih kecil dari 4 juga false. Jika ingin menyamakan dengan 4 kita menggunakan lebih besar sama dengan itu. Nah, pada dasarnya lebih besar dan lebih kecil ini hal yang sama. Nah, untuk sama dengan itu paling mudah aku bilang. Kenapa? Karena dia hanya menyamakan nilai saja, dan output itu hanya false dan true. Kita hanya membandingkan saja. Nah, contohnya A itu sama dengan 4. Yap, that's true. Coba aku cek. That's false, maaf. Jadi 6 sama dengan 4 get false, sama. Lalu bisa yang ini 4 sama dengan true, ini apa? Aku tulis kesalahan tadi. Nah, lalu kita lanjut, diperhatikan untuk sama dengan, terus sampai dengan biasa, sama dengan cuma hanya satu. Sama dengan menunjukkan membandingkan nilai. Sebelumnya kita cek, lalu sama dengan biasa, hanya pengisi nilai atau kita mana sebuah objek. Nah, materi selanjutnya adalah is, not, dan is. Ini menggunakan adalah is membandingkan dua buah objek atau variabel, sementara untuk materi sebelumnya kita literal, di mana membandingkan angka tanpa variabel. Oke, seperti ini. Itu adalah komparasi objek. Ini merupakan komparasi objek identifikasi seperti ini. Oke, ini hanya warning bukan error. Oke. Jadi untuk ini aku jelaskan tuh hasilnya. Oke, jadi apakah 5 itu adalah 6? Bisa dibilangnya apakah adalah 6? Jawabannya adalah false, bukan. Nah, lalu bagaimana jika 5 sama dengan 5? Coba true. 5 adalah, coba bukan membandingkan, mirip seperti membandingkan, tapi dia membandingkan dengan suatu variabel. Oke. Lalu untuk yang terakhir,
apakah sama aja, apakah berdasarkan dari apakah is dari 5 sama dari 5 jawabannya enggak, karena juga beda memori juga. Jadi is atau is not itu hanya membandingkan dua variabel itu. Kesimpulannya bahwa is itu digunakan untuk compare memori pada setiap objek. Untuk is not sama seperti sebelumnya, tapi bedanya mencari yang tidak sama. Nah, mencari yang sama. Contoh, 2 is not y, 7 is not 6, yes, karena nggak sama. Kan x is not y, false, karena sama-sama 7. Nah, syaratnya is not kebalikannya harus berbeda, itu true. Kalau jika sama, itu false. Nah, untuk terakhir adalah materi operator logika seperti not, or, and, or, so. Nah, kalau not itu kita mengembalikan truth value dari sebuah ekspresi. Jika nilai tersebut merupakan true, maka not mengembalikannya false. Dan juga sebaliknya, jika nilai tersebut false, maka akan mengembalikan true. Balik itu, ya misalkan A, kita bikin not A akan menjadi false. Terus habis itu kalau misal kita kembalikan akan menjadi true. Oke, untuk berikutnya ini or, itu jika salah satu true maka hasilnya true. Oke, seperti ini, false or false, false, false or true, true, true or false, true, true and true. Selagi ada true maka akan true, selagi masih ada true maka ya akan true. Mungkin agak bingung. Jadi intinya kalau salah satu true aja yaitu true, kalau tidak ada true itu false. Nah, kalau and itu harus keduanya true. False and false, false, false and true, false, true and false, false, true and true, true. Jadi cuman true and true, nah, sama-sama. Kalau true and false enggak, karena tadi and keduanya harus true. Nah, untuk SOR jika menilai true maka sisanya false. Nah, seperti ini. Nah, false, false or false, false, false or true, true, true or false, true, true and false, true, false. Nah, kenapa false? Karena ya, syaratnya tadi keduanya nggak boleh sama, keduanya nggak boleh true, true atau false, false, salah satu saja itu anggap true. Kita input itu bagaimana user memasukkan data pada Python. Lalu bagaimana nah, aku akan enter data, contohnya aku sudah ditulis karena tipe datanya string. Lalu bagaimana kalau aku tulis Kayla 10, tetap dibaca string. Nah, apapun kita tulis pada dasarnya sudah pasti string. Nah, jika ingin mengubah tipe data, kita dapat menggunakan integer d atau float atau apapun itu, bulan itu mungkin bisa banyak satu ya. Contohnya float atau integer, kita tulis tipe datanya sebelum kita menulis input. Ya, oke, ya aja gitu terbaca. Lalu kita lanjut ke conditional operator. Nah, sebelum kita mempelajari program yang satu arah, contohnya input, materi ini kita mempelajari bagaimana program dapat mengambil keputusan
berdasarkan kondisi yang sudah ditentukan. Terdapat 3 hal yang harus kita paham dalam if else, yaitu if-nya, kondisinya, result-nya atau hasilnya, berupa true atau false, atau seperti itu. Nah, kita akan buat if dengan inline. Jika, bacanya adalah jika nama sama dengan sahabat Kayla, maka kita print nama Kayla. Ya. Lalu kita print juga advertise day, contohnya seperti itu. Ini membuat dengan inline. Nah, lalu kita dapat membuat lebih rapi dengan indentation seperti ini. Oke. Jika nama sama dengan Kayla, maka print your human, print juga have a nice day. Nah, ini ada perbedaan. Kalau indentation itu jika apapun yang kita print, atau apapun kita bikin function atau bikin suatu variable dalam if misalkan, itu harus menjorong ke dalam. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa kedua print ini termasuk lingkupnya si if. Maksud lingkupnya if. Tuh. Kalau printnya di luar, itu tidak termasuk dalam lingkupnya if. Kalau ditulis juga. Contoh yang di Nah, oke, ini perintah input itu berbeda baris menunjukkan tidak termasuk lingkup if. Merupakan lingkup if ketika barisnya ke dalam atau menjorong masuk. Ini contoh else. Nah, contoh misalkan ini. If nama sama dengan Kayla, maka print your human. Nah, kalau misalkan aku bukan nama misalkan 7. Ya, ini tidak langsung print kalau you are 7, tapi langsung tutup advertise day sama seperti ini, langsung di print thank you for your input. Ini tidak dibaca karena kondisinya tidak memenuhi 7. Else juga wrong input and program, ini tidak di print karena namanya 7 bukan seperti itu. Nah, ada juga yang namanya elif. Untuk elif ini aku hanya menjelaskan satu contoh saja, tidak terlalu detail. Contohnya seperti elif itu adalah dikatakan jika kondisi di blok if-nya tidak terpenuhi, maka Python akan mengevaluasi kondisi di blok elif berikutnya. Jika salah satu di blok elif terpenuhi, maka akan dieksekusi, dan else jika ada akan dilewati. Jadi ini membantu dalam memilih suatu tindakan dari beberapa pilihan yang mungkin terjadi, seperti lampu lalu lintas. Jadi aku tulis merah, berarti aku tulis kuning, siap-siap. Bagaimana aku tulis hijau, lanjut. Nah, bagaimana kalau aku tulis tidak ada di abu. Valid. Jadi gunanya elif adalah enggak jika if-nya tidak terpenuhi. Jadi kalau misalnya ada second option atau ada beberapa pilihan, kita menggunakan elif. Nah, else itu biasanya digunakan paling akhir setelah elif atau if-nya itu sudah terpenuhi sesuai yang kita inginkan program. Nah, untuk elif itu kita banyak tulis elif juga nggak masalah, elifnya banyak nggak masalah. Else biasanya hanya satu, dan ini tulis tidak. Lalu kita masuk ke looping yang kita pelajari. Ini ada while dan for loop. Kita pelajari for loop ini. Nah, looping atau disebut pengulangan, di mana kita meminta program untuk menjalankan satu perintah dapat diulang kembali seperti ini. Ini kan kalau misalnya kita tulis kayak gini kan akan jadi bosan.
Bagaimana kalau misalkan datanya at least 20 aja, pasti capek kan. Oleh karena itu kita menggunakan looping. Oke, jadi kita tulis contoh list 0123 print list. Kita tulis for i in contoh list. Jadi kita buat i yang mencakup value yang terdapat di sini. Jadi intinya tuh secara mudahnya kita ingin pemulangan terhadap list yang isinya adalah value dari contoh list. Apa itu value contoh listnya? Ya adalah sebuah 0123 gitu. Angka 0123. Lalu kita add program. Oke, penjelasan singkatnya, jadi kita buat i memadahi kelompok dari contoh, buat contoh lagi, contoh list, sehingga kita print i tersebut dari contoh list, lalu kita print i. Nah, kalau range itu kita lebih mudah, artinya kita tulis 5, mulai 0 ke 5, karena dalam konteks pemrograman mulai angka pertama adalah 0. Oke, kita lanjut pada materi range. Kita lanjut dulu. Oke, jadi untuk range mulai dari 0 hingga 5, artinya kita bikin range-nya 5, artinya mulai dari 0 hingga 5. Ya, sesuai dengan namanya range kan. Nah, lanjut, habis itu kita membuat for looping menggunakan variabel contoh range. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita akan looping i yang mewadahi wadah contoh range yang dimana contoh range-nya isinya adalah range sampai 5. Nah, yang hasilnya dari i ini berubah bla bla bla, i berubah 0, i berubah 1, 2, 3, seterusnya. Nah, untuk itu kita bisa setting nilai awalnya, yaitu dari 1 hingga 5. Nah, untuk itu sama sebelumnya kita akan looping i yang mewadahi adalah contoh range. Contoh range adalah isi dari ini, range 1 hingga 5. Nah, ada notes bahwa jika mulai dari 1 hingga 4, karena angka terakhir gak dianggap. Kayak contoh misalkan 6, 5 gak dianggap, 4, 3 gak dianggap. Seperti itulah contohnya. Nah, kadang kita print sampai 4, lalu kita end program sesuai. Nah, lalu bagaimana kalau kita looping dengan string? Misalkan contoh, aku suka Python. Nah, kita buatnya begini. Per huruf. Aku suka Python. AKUSUKAPYHTON. Lalu kita end program. Jadi, mau apapun itu sepanjang kalimatnya. Dan sini sudah termasuk jaraknya. Nah, untuk ini, aku tidak menjalankan codingannya karena akan menjadi infinity looping, karena sebelumnya aku menjalankan codingannya, jadi Jupyterku jadi crash karena ini infinity looping. Nah, tapi aku akan jelasin juga. Kita akan buat variabel namanya 10. Nah, while angka lebih besar dari 3, kita akan print test. Nah, print end program. Nah, ini terjadi dalam infinity looping, ganti karena 10 itu true, 10 lebih besar dari 3, benar, dan itu true. Nah, itu akan jalanin terus, gak ada end programnya sama sekali. Jadi ya itu yang disebabkan jadi infinity loop. Untuk mencegahnya, kita bisa menggunakan batasan. Seperti apa? Menandakan increment dan decrement seperti ini. Kita mulai dari starting nol, while angka lebih kecil dari 10, angka plus atau angka lebih besar, setiap angka ditambah oleh 1. Nah, ini contohnya adalah 0, apakah lebih kecil dari 10? Yes. Lebih kecil sama dari 10? Yes. Maka dicek, oke. Kalau iya, tambah 1. Totalnya berapa? 1. Nah, 1 apakah lebih kecil sama dengan 10? Yes. Tambah 2. Cek lagi sampai dengan 10. Gitu. Sampai stop sama dengan lebih kecil sama dengan 10. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke list.
Nah, apa sih definisi list? List merupakan kumpulan elemen yang dapat diubah berurutan yang dapat indexing. Yang berupa tipe data, seperti angka, string, boolean, data campuran, dan list lainnya. Nah, kita declare dulu atau kita dicontoh saja dulu list itu kayak gimana. Jadi list itu menggunakan kurung seperti ini, bukan kurung kurawal, kurung tutup. Kurungnya seperti ini. Nah, isinya tuh adalah apel, pisang, dan jeruk. Kita play dulu. Nah, lalu ini kita sebelum bahas selanjutnya, aku kasih tahu tentang tipe yang dapat diisi oleh list. List bisa berupa kosong, nggak usah diisi apa-apa, bisa. Lalu list bisa berbentuk angka, dan list bisa berbentuk campuran. Kayak contoh adalah integer, string, boolean, dan float. Nah, lalu bagaimana kita dapat mengakses sebuah item pada my fruits ini atau list ini ya, dengan cara kita mengambil dengan berdasarkan indeks. Ingat, indeks dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Oke, jadi misalnya ada 5, 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, kalau kita mengambil indeks terakhir, kita dapat menggunakan indeks min 1. Kita ngambil indeks yang terakhir. Contohnya seperti ini. Ya, indeks terakhir adalah jeruk. Ini jeruk. Nah, kalau setelah segitu kita mengambil item lebih dari 1, dan itu istilah itu langsung gitu. Ya. Misalkan aku mau ngambil 1, 3. Ya, berarti yang ditulis cuma 2 aja. Karena kan 3 tidak termasuk kayak tadi. Indeks mulainya adalah 0. Seperti itu. Nah, untuk menambahkan item, kita menggunakan inbuilt function, yaitu ada append. Ya, append. Nah, kita isi durian dalam list ketika masuk, terupdate yaitu durian. Lalu kalau ingin kita menghapusnya, misalkan aku pengen menghapus apel, nah, manggil aja del, itu delete sebenarnya, atau del, delete. Kita inbuilt function juga. Jadi ini keduanya inbuilt function ya. Nah, lalu kita masuk ke dictionary. Nah, dictionary itu adalah kita menyimpan pasangan kunci dan nilai-nilai terkait. Kita menyimpan secara terurut. Biasanya kita mengisi tentang pribadi, data pribadi yang secara basic, dari mulai nama, seperti contoh nama, usia, tempat kuliah, atau misalkan NIM, misalkan kalau misalnya mau data mahasiswa seperti itu. Nah, di sini dapat diisi oleh jenis nilainya seperti ini, atau tipe datanya string, integer, float, list, dan dictionary lainnya. Jadi dictionary isinya juga dictionary seperti itu. Nah, bagaimana cara akses indeks? Nah, dengan cara kita tulis nama kuncinya. Nama kuncinya, ini kunci, ini adalah nilai item. Kunci, nah jadi nilai dan kunci selalu satu satuan. Tuh. Nah, bagaimana kita ingin menambahkan item baru? Nah, kita dapat menambah item baru dengan cara kita my dictionary hobi terus sebenarnya membaca buku. Jadi kita menambahkan item bernama membaca buku dengan kunci hobi seperti itu. Nah, lalu kita ke function. Function itu apa? Function itu adalah kita membuat salah satu codingan yang lebih mudah, ya, codingan, agar ketika kita membutuhkan codingan tersebut kita bisa manggil berkali-kali. Jadi kalau misalnya mau melakukan sesuatu tinggal panggil aja. Nah, kita mengenal fungsi buat definisi grid dan def itu adalah definition, kita ingin mendefinisikan suatu function. Contoh print, hello welcome to Python function, seperti itu. Terus kita manggilnya dengan cara kita panggil functionnya. Nah, lalu ada fungsi argumen. Nah, untuk argumen ini kita dapat bisa menggunakan nama. Misalkan kayak gini, name, kita udah bikin saat kita membuat functionnya. Sama kita print, jangan lupa kita tulis name-nya. Lalu kita akan menulis nama kita saat dipanggil functionnya, bukan saat ditulis di sini. Kalau ditulis ini adalah default atau konstan. Nah, kita akan belajar konstan berikutnya. Oke, untuk return itu biasanya dilakukan basicnya adalah matematika. Kayak contoh misalkan ini ada 2 argumen A dan B, kita return A tambah B, lalu kita returnnya ada apa, artinya apa? Returnnya adalah ketika memasukkan angka, nah di dalam return ini diproses, contohnya seperti 3 tambah 5, 8. Jadi return itu mengembalikan nilai, seperti itu. Nah,
Yang tadi sebelumnya kalau kita tulis nama siapa ya akan konstan. Jadi di sini bedanya nggak usah ditulis karena kita udah mendefinisikan di saat kita membuat function. Ketika manggil kita nggak usah menulis apa-apa kecuali kita mau nulis nama yang lain. Nama yang ini contohnya list. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah NumPy. Nah, untuk NumPy sendiri digunakan pada Python, di mana itu adalah library khusus ketika kita ingin melakukan analisa pada data. Oke, dengan cara kita import dulu library-nya, lalu kita menamakan library-nya tersebut. Seperti contoh NumPy as NP. Kenapa NP? Pada dasarnya kalau kita mau manggil sebuah library kan kita bosan ya, atau kita ribet ya kalau kita tulis NumPy titik array. Daripada ribet, kita singkatin aja itu NP seperti itu. Nah, habis itu kita membuat NumPy terlebih dahulu seperti ini. Nah, kita bikin array 1, array 2 isinya 1, 2, 3, 5 dan ini. Jadi ini terpisah. Nah, jadi oke. Jadi nih, nah cara indeksingnya juga sama, tapi bedanya adalah dia per baris dan per kolom. Jadi ini adalah yang belakang itu baris, yang belakang itu adalah baris, yang pertama adalah kolom. Jadi kita ambil baris kedua kolom pertama. Tuh. Nah, habis itu kita slicing juga sama berdasarkan indeks. Kalau yang seperti ini berdasarkan baris dan kolom. Jadi kita ambil semuanya. Ini kalau nggak diisi artinya kita ambil semuanya, tapi hanya kolom kedua. Tuh. Nah, lalu untuk ini kolom ketiga aku juga ada revisinya. Ketiga. Nah, untuk shape itu kita ngeliat dimensi sebenarnya. Kita ngeliat dimensi. Oke. Jadi kita lihat dimensinya bahwa di sini ada 5, kita cuma lihat 5 baris, dan di sini adalah kalau nggak salah jadi kita ambil elemennya, terdapat 2 kolom 3 baris seperti itu. Ini 1 nih, kalau nggak diisi biasanya sih semuanya. Jadi kita reshape tuh apa? Reshape itu kita mengubah dari 1 dimensi menjadi 2 dimensi atau 3 dimensi seperti itu. Seperti contohnya. Nah, aku tulis 1, 2, 3 sampai 9, terus aku buka 9 semua 1 kolom doang. 9 baris 1 kolom. Kita reshape dengan 3 kali 3 seperti ini. Jadi reshape itu dia mengubah dimensi. Nah, kalau join itu adalah kita menggabungkan array 1 dan array 3 jadi 1. Dan menggabungkannya itu nggak terurut. Misalkan kita array 1-nya 1, 2, 3, terus 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, terus kita urutin lagi. Enggak, ini berdasarkan terakhir kamu joinnya bagian terakhir. Jadi maksudnya urutan sesuai dengan kamu join. Nah, terurut ini. Ya nggak bisa mengurutkan kayak angkanya terpisah gitu. Ada 1, 2, maybe terus 4, 5, terus kamu tulis di array 3 ada 4. Sini nggak bisa. Harus tetap di belakangnya. Tuh. Nah, lalu untuk split array itu kita dibagi sama kayak join, tapi dia membagi. Jadi dia memisahkan. Sama, tapi dia memisahkan aja. Lalu untuk filter, kalau untuk filter itu elemen array 1 yang lebih besar dari 2. Ya, jadi kita 1 sama 0 gak dihitung gitu. Jadi itu, dan ini biasanya kondisi yang berupa true. Sebenarnya jawabannya true atau false gitu. Tapi karena di filter ya sesuai yang difilterkan. Artinya adalah yang hanya beberapa saja yang terpilih berdasarkan ini. Misalnya kondisional. Ya, jadi itu lanjutannya untuk Python, basic Python, dan juga NumPy. Kita pelajari satu library yang dikhususkan untuk menganalisa data, yaitu NumPy. Jadi
Ya, kalau memang ada kesalahan dalam aku ngomong atau terlalu cepat atau bagaimana, maaf, ya, aku minta maaf juga. Aku minta maaf. Jadi ya, thank you.